kasarnya gini loh ya, tugas gue sebagai tukang video itu ya ngasih awareness ke orang biar tahu aja dulu gitu loh, biar tahu bahwa hotel tuh udah bisa kayak gini, hotel tuh udah bisa banyak fitur-fitur yang emang kayak early check-in, free upgrade dan lain-lain, dan itu bikin mereka tertarik alias kayak gimmick untuk biar bisa ada tuh muncul, aduh gue pengen deh ngajak mama gue nanti pas ulang tahun, aduh gue pengen ngajak istri gue buat ke hotel buat ngasih surprise atau gimana gitu kan, kayak tapi harganya mahal gak ya? Nah, dan untuk edukasi selanjutnya, tugasnya kalian sebagai hoteliers itu loh, aduh bikin malu di mata hotelier ya. Sejujurnya gue bikin konten bukan buat lu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Geng, I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. so ini gue syuting jam 12 malam. Kayak gue sengaja sih, mumpung masih fresh, mumpung otak gue masih menyimpan banyak jawaban-jawaban dari yang kalian sampaikan ke gue. Sebelumnya kenalin, kalau kalian baru banget tahu gue ini Tora, gue Aditora. Gue adalah tukang bikin video. Mungkin kalau kalian keberatan nyebut gue content creator dengan cuma 3.000 followers di Instagram dan 16.000 di YouTube dan 1.000 di TikTok, ya udah nggak apa-apa, it's okay, no problem. Gue cuma tukang bikin video. Videonya tuh tentang jalan-jalan murah, makanan, sama interview. Biasanya gue interviewnya tentang sosok-sosok yang kuliah, tentang profesi, dan banyak hal. Mungkin kalian bisa tonton juga kontennya. Dan untuk soal jalan-jalan dan makan, itu bener-bener gue emang bikin konten yang untuk anak kosan atau anak rantau atau apa, pokoknya kalangan menengah ke bawah. Kalau kalian nggak tahu, bisa kalian tonton semua video gue di sini. Ini adalah tips trik murah jalan-jalan gue selama gue bikin konten di YouTube. Bahkan ke Ancol aja gue bikin tips triknya. Karena emang gue menyesuaikan sama teman-teman gue yang nonton di semua platform gue. Jadi kayak gue agak bingung ketika komen-komennya bilang, aduh bikin malu di mata hotelier. Ya, sejujurnya gue bikin konten bukan buat lu. Target gue ya cuman orang untuk kaum mendang-mending, butuh hiburan. Nah itu, target gue bikin konten adalah buat teman-teman yang kayak gitu. Jadi kalau kalian mikir, aduh lu kere, gak punya duit, ya udah gak usah ke hotel. Men, kalau gue bikin konten dengan budget yang gede-gede, bisa mah bisa, tapi buat apa? Karena gue bikin konten ya tujuannya emang untuk teman-teman yang membutuhkan konten referensi jalan-jalan murah dan lain-lain. Itu sih poinnya. Jadi kalau kalian mikir, buat apa sih bikin tips trik kayak gini? Buat apa sih? Kayak ya itu buat teman-teman gue yang emang butuh konten ini. Itu sih kalau pembelaan gue ya. Konten gue emang konten life hack jalan-jalan murah. Dari awal gue bikin konten tahun 2018 atau 18 awal. Dan kenapa gue lagi nggak bikin jalan-jalan murah ya, karena ini lagi pandemi, lagi covid, makanya gue bikin yang di versi hotel, yang di Jakarta. Biasanya gue tuh hotel-hotel di luar kota, di Malang, di Jogja, di Bali, gitu-gitu deh punya. Jadi kayak nggak berharap untuk bikin kericuan atau keribuan atau apalah itu yang kalian sebut di komen. But gue paham sih sebenarnya maksud dan tujuan kalian komen gitu. Tapi yaudah, kita bahas nanti ya. Jadi, gue sengaja gue catat biar gue ngobrolnya nggak kemana-mana. Ngomongin soal di IG yang lagi rame banget karena di-reshare sama teman-teman hotelier. Sebutannya apa sih hotelier ya? Atau orang teman-teman yang kerja di hotel. Jujur, gue banyak banget temen yang kerja di hotel. Karena emang gue kerja sama. Gue orang yang membutuhkan konten di hotel, dan teman-teman gue, temen yang artian karena gue kenal untuk kerjasama di Jogja, di Malang, bahkan gue masih kontak-kontakan sekarang. Ketika pandemi kemarin gue nanya, gimana perform hotel saat pandemi kayak gini, mereka curhat lah gimana, dan gue kepikiran dong, apa sih konten yang gue bisa buat selama pandemi ini. Ya gue bikin konten staycation, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube. Jadi ya gue berusaha untuk ngasih awareness bahwa hotel udah mulai aktif nih, hotel udah mulai bisa untuk nginep, hotel juga udah bisa buat ngasih banyak promo-promo seru dan bisa nginep untuk siapapun, terutama untuk followers gue yang emang kalangan menengah ke bawah, mahasiswa dan gitu-gitu deh. Pokoknya karena emang ya gue bikin konten emang untuk temen-temen yang emang nyari konten gue ngapain bikin konten buat orang lain gitu loh.
ada yang bilang lu kalau emang lu nggak mampu jangan nginep di sini. Ya udahlah ya. Jadi gini, pertama video itu gue buat di TikTok dan gue repost di Instagram. Ada beberapa yang komen, dan sebenarnya dari 3 tips itu udah gue bayangkan. Oke, gue bakal konsepnya gini, 3 tips ini. Tips pertama itu, tips nomor 2 itu, dan tips nomor 3 itu. Jujur, gue kenapa terinspirasi untuk memberitahukan bahwa adanya fitur early check-in, ada free upgrade, dan juga ada late check out ini, karena men, di luar sana nih, mungkin lu nggak tahu deh, yang gue lihat ya di luar sana nih masih banyak orang yang takut buat staycation, masih banyak orang yang takut untuk menginap di hotel. Menurut gue ini kayaknya perlu deh awareness untuk bahwa hotel tuh udah murah men, hotel tuh udah terjangkau men. Jadi kayak nggak perlu takut. Kayak gimana ya caranya gue menyampaikan untuk awareness ini biar softly untuk diterima sama orang. Dan gue buatlah secara komedi, gue buatlah secara TikTok yang emang singkat, secara 1 menit. Gimana tuh dalam 1 menit gue bisa menyampaikan video itu buat nyampe ke teman-teman semua. Tugas gue di sini sebagai tukang video, kalau kalian keberatan nyebut gue konten kreator dengan 3.000 followers doang, ngasih awareness. Ini loh hotel loh, ada fitur ini, ada fitur ini, ada fitur ini. Dan itu yang gue alamin ya, banyak banget dari mulai DM, WhatsApp pribadi, dan juga komen yang nanya, gimana sih caranya bang? Kayak gini emang bisa ya bang? Dan itu ya rata-rata mereka bilang, bang kasih rekomendasi dong hotel mana yang bisa kayak gini. Bang kasih rekomendasi dong untuk hotel yang emang murah dan terjangkau, karena emang mereka takut untuk nginep di hotel. Dan itu tugas gue untuk ngasih awareness bahwa hotel tuh udah bisa terjangkau untuk kalian semua yang followers gue ataupun teman-teman yang nonton di YouTube gue. Dan tapi yang ditangkap sama orang-orang hoteliers ini beda. Kesannya gue lebih kayak ke pengen ngerepotin mereka gitu kan. Kalau ngomongin soal repot-repotan atau gimana, kasarnya gini loh ya, tugas gue sebagai tukang video itu ya ngasih awareness ke orang biar tahu aja dulu gitu loh, biar tahu bahwa hotel tuh udah bisa kayak gini, hotel tuh udah bisa banyak fitur-fitur yang emang kayak early check-in, free upgrade, dan lain-lain. Dan itu bikin mereka tertarik, alias kayak gimmick untuk biar bisa ada tuh muncul, aduh gue pengen deh ngajak mama gue nanti pas ulang tahun, aduh gue pengen ngajak istri gue buat ke hotel, buat ngasih surprise atau gimana gitu kan, kayak tapi harganya mahal gak ya? Nah tugas gue adalah bikin video ini, bikin awareness, bikin mereka nggak takut buat ke hotel, buat staycation karena bikinnya mahal atau gimana ya, dengan cara gimmick ini. Dan untuk edukasi selanjutnya, tugasnya kalian sebagai hoteliers itu loh, aduh muncrat hotelier itu loh, apa sih sebutannya untuk staff hotel, tugas kalian sebagai staff hotel untuk mengedukasi mereka. Kalau emang nggak ada ya tinggal bilang maaf tidak ada, karena sekarang permintaan atau permohonan untuk menginap lagi penuh. Kalau misalkan lagi penuh ya udah tinggal tolak gitu aja. Kalau misalkan kan emang nggak bisa free upgrade, yang ngomong gini loh, gue emang nggak belajar kuliah yang, karena ada yang komen tuh, lu coba deh lu belajar teknik marketing. Men, gue nggak belajar kuliah apapun tentang digital marketing, gue nggak belajar tentang video marketing, tapi gue sebagai penikmat video dan juga sebagai pembuat video konten, gue tahu kebiasaan-kebiasaan orang yang pengen nonton, pengen melakukan ketika setelah melihat video. Jadi gue bikinnya konten dengan konten 1 menit, dibikin semenarik mungkin, se-catchy mungkin, biar orang-orang aware dengan konten yang pengen gue sampaikan. Dan tujuan gue adalah orang pengen nginep di hotel karena lihat video gue. Kalau soal edukasi dan lain-lainnya, gue percaya banget, gue percayain sama lo semua sebagai pegawai hotel atau hoteliers itu untuk mengedukasi mereka. Kalau maaf kak, kalau emang nggak ada, karena sekarang penuh jadi kita nggak bisa untuk early check-in, atau it's okay, it's normal gitu. Kayak aduh, kasarnya sih kayak itu tugas lu, bukan tugas gue untuk mengedukasi kayak gitu. Tugas gue adalah bikin awareness, udah gitu aja sih, sesimpelnya nih. Gue nggak tahu nih lo bisa nerima atau enggak pendapat gue, tapi ada beberapa komen di Instagram juga bilang
ya ini bagus sih untuk sebagai gimmick, dan ini juga bagus untuk sebagai media promosi. Dan nanti kan untuk soal kedepannya ya bisa kalian sendiri yang bisa, yang tim yang di depan atau yang melayani tamu-tamu lain untuk bisa ngedukasi, kayak nggak bisa begabeling dan diperjelas lain-lainnya kayak gitu. Oke, sampai di sini paham ya kenapa gue bikin 3 tips itu. Dan gue juga pengen kasih tahu kronologinya kenapa gue bisa bikin tips nomor 2. Tips nomor 2 itu kenapa gue bikin, karena sebenarnya gue pertama minta early check-in. Dan ada satu, sebenarnya udah di-okein sih sama si customer service-nya. Karena gue selalu konfirmasi by phone. Si customer service bilang, "Oke, bisa nggak untuk early check-in?" Tapi saat itu gue bilang, "Ya udah deh, nanti saya konfirmasi kalau emang saya mau nyampe sana." Dan gue kebetulan lagi ada mau perawatan gigi gue, dan itu sampai jam 4 sore. Oke, gue nyampe sono jam 5 kalau nggak salah. Videonya sih masih di edit, bakal tayang deh. Pokoknya nanti bakal ada di sini channel tentang gerbek hotel. Nanti gue bahas juga soal gerbek hotel itu apa. Nah itu gue ada check-innya telat, datang jam 5 karena gue ke dokter gigi dulu, gue perawatin gigi gue dulu. Sampai sono gue jam 5 tuh udah antri banget, seantri-antrinya, dan sebenarnya bikin gue bete sih, kayak antri gitu. Padahal gue datang jam 5. Pas nyampe sono mereka ngejelasin, "Kak, mohon maaf, ruangannya untuk ruangan yang kakak pesan itu habis, tapi kita punya pre-upgrade untuk ke ruangan studio." Waktu itu kayak beberapa level lebih tinggi dari ruangan yang gue pesen. So dari situ sebenarnya gue nggak expect untuk dapet pre-upgrade sih, cuman karena emang gue lagi telat, dan itu ada first experience gue dapet pre-upgrade yang lumayan tinggi, lumayan bagus. Dan gue nggak ngerti kenapa mereka ngasihnya langsung yang ke studio. Kan ada tuh deluxe, superior, studio, junior, dan residence atau apa gitu pokoknya. Dan gue juga kayak gak expect buat dapet yang studio yang sebagus itu, yang harganya emang kayak 3 kali lipatnya dari kamar yang gue pesen. Dan ya it's okay kata gue, ya bagus, alhamdulillah kalau emang dapet. Dan itu kayak bahkan di video itu gue kasih pujian, cuman videonya emang belum tayang aja, jadi lebih dulu yang ini. Itu sih kronologinya kenapa gue sampai bikin tips itu, karena emang gue merasakan pre-upgrade itu, dan ya itu membuat hati gue senang. Dan gue pikir bahkan ini bisa menarik teman-teman semua yang nonton video gue, kayak oh yaudah kayaknya gue pengen coba deh buat staycation di hotel, dan gimana sih rasanya. Nah dari situlah maksud gue, tujuan gue untuk awareness, bikin orang pengen gitu, cuma ngasih teaser gitu. Dan ya gue nggak tahu sih hotel air semuanya nangkepnya gimana, tapi yang pengen gue sampaikan adalah kayak gitu. Dan kalaupun emang gue baca beberapa, gue kan bukan open discuss gitu kan di Instagram gue, banyak yang bilang, oke, sekarang gue, karena gue menempatkan posisi gue sebagai customer ya, tapi kalau kalian pengen gue menempatkan diri sebagai hotel air, gue nggak tahu, gue nggak bisa, karena gue belum pernah ngalamin jadi hotel air. Jadi kayak mungkin kalian juga bisa open discuss, tapi sorry kalau ngomong kasar di kolom komentar gue nggak bisa, karena kolom komentar gue udah dibersihin, nggak bakal ada bisa kolom komentar kasar ataupun omongan-omongan yang nggak sopan. Jadi kalau mau diskusi yang sopan ya. Ya gue baca katanya, "Kak, kalau misalkan lo check out, otomatis bakal ada tamu-tamu yang nungguin yang mau pakai kamar lo." Yes, bener, gue tahu itu. Dan makanya gue selalu bilang konfirmasi by phone. "Halo, apakah gue bisa request untuk check out?" Gue selalu bisa. Di telepon gue langsung ngomong bisa tanpa mikir. "Bisa Kak, paling sampai jam 1. Oke? Atau kalaupun emang gue ada event gitu, gue selalu bilang, "Kak, mulai check out jam 2? Bisa. Jam 2 ya Kak, udah di resepsionis dan udah siap untuk check out." Makanya kayak video 1 menit emang gak akan bisa ngegambarin semuanya. Cuman dalam ilmu yang gue tahu secara pengalaman, video 1 menit itu bisa bikin orang tertarik untuk melakukan sesuatu activity yang emang gue call to action-nya, yaitu untuk kalian staycation. Intinya gue pengen ngajakin teman-teman gue staycation gitu doang, dan itu pun akan jadi
impact yang bagus buat teman-teman hotel air semua, dapat pengunjung yang lebih, pengunjung baru terutama yang kayak awalnya takut untuk staycation, setelah lihat video gue jadi mereka oke, staycation ternyata nggak mahal ya, staycation terjangkau ya, gue pengen coba deh staycation ya. Intinya itu sih sebenarnya kayak gitu doang, cuman emang beberapa teman-teman hotel air salah tangkap. Dan gue juga tahu kalau misalkan early check-in atau early check-out itu tergantung sama ketersediaan kamar. Misalkan gue pesennya yang deluxe tapi yang king bedroom, tapi kalau misalnya gue early check-in biasanya dia ada penawaran paling adanya yang twin bed, nggak sesuai dengan pesanan. Ya kalau emang itu gue perlu ya it's okay, gue kadang ngeyain. Tapi kalau gue nggak mau kadang ya udah, emang bisa adanya jam berapa, paling nanti jam 1 Kak, it's okay, gue tungguin jam 1. Itu yang gue bilang discuss, gue selalu diskusi sama hotel air yang gue datengin, kayak oke, jam 1 ya udah jam 1 gue datangin jam 1 pas check-in datang situ. Kayak semuanya tentang diskusi aja sih. Tapi teman-teman di sini emang kadang ya gue tahu sih kalian pasti kayak cuman ngelihat video yang cuman 1 menit, bahkan mungkin kalian nonton cuma depannya doang atau nonton seberapa detik terus lihat komen-komennya langsung kayak kepanasan gitu. Ya nggak apa-apa, dan semoga juga kalian nonton video ini sampai selesai sih. Free upgrade-nya itu sih sebenarnya check in, check out, late check out, early check in. Free upgrade kan balik lagi tergantung ketersediaannya apakah ada atau enggak itu. Terus sama gue pun emang orang yang termasuk banyak di konten YouTube gue itu kerja sama hotel. Gue nggak memungkiri banyak banget hal yang bisa gue dapat dari kerja sama hotel. Ketika gue jalan-jalan ke Malang 5 hari, bayangkan gue 5 hari ke Malang, gue ngeluarin duit spesial pun dengan kerjasama dengan 2 hotel di Malang dan hotel di Batu. It's free, gue cuma barter doang, tapi gue ngasih exposure, logo, tempat dan lain-lain, terus sama pemesanan kayak gitu deh. Kayak gue nggak mau punya musuh teman-teman hotel air. Teman-teman hotel air ini adalah teman-teman yang emang bakalan jadi kayak partner hidup gue, nggak sih? Kayak gue nggak bakal jauh dari teman-teman hotel air ini. Jadi kayak gue butuh lu semua, dan gue nggak tahu sih kalian butuh gue atau enggak. Cuman gue butuh kalian juga. Gue butuh kerja sama yang baik. Bahkan setelah video ini viral juga masih ada beberapa hotel yang mengajak buat kerja sama. Kalau dibilang gue nggak mau ngaku salah alias gue mempertahankan argumen gue emang nggak salah sebagai customer. Gue nggak salah sebagai customer. Gue seperti gue bilang di awal, gue cukup ngasih awareness, gue cukup ngasih tentang teaser mereka supaya mereka mau nginep staycation. Dan tugas teman-teman hotel air ini yang ngasih edukasi mereka apa yang emang ada atau nggak ada, ya tinggal kasih tahu. Itu aja sih. Dan gue juga senang sih karena video ini banyak views-nya, video ini banyak di-share juga sebelum videonya viral, karena teman-teman hotel air juga sebenarnya video ini udah banyak di-share juga, udah banyak di-save, dan tandanya mereka sudah ada niat untuk nginep. Dan alhamdulillah gue senang bisa ikut andil untuk meramaikan hotel. Ya walaupun mungkin kalian mikir apaan lu followers 3.000 juga gitu. Ya maaf sih, followersnya masih dikit. Intinya gitu sih. Terus gue sekarang kan lagi bikin program gerbek hotel nih. Saat covid ini gue di Jakarta aja gak bisa keluar kota. Gue bikin program gerbek hotel. Itu program yang gue bikin gak reguler, alias gak tayang tiap minggu. Kenapa? Gue gerbek hotel tuh pengen bener-bener real, bikin konten yang emang as customer. Dimana gue sebel banget di episode pertama, kalian bisa nonton di sini. Gue sebel banget diperlakukan gak baik sama pegawai hotel, karena anjir gue bayar, gue sama, cuman karena penampilan gue waktu itu nggak semeyakinkan untuk dilayani dengan sepenuh hati mungkin ya. Jadi kayak gue dikasih kamar jam 4 tapi kamarnya nggak sesuai janji dan kayak gitu-gitu deh. Setelah gue komplain, setelah gue gimana baru ini konten ini gue mau mengenalin karena namanya gerbek hotel. Jadi gue bakal pakai duit gue sendiri, pakai gimana gue cara nanya ke mereka, pakai gimana caranya gue buat tahu ini hotel fasilitasnya apa aja. Dan gue pengen gitu ada kamera ataupun gak ada kamera, pejabat non pejabat
VVIP, non VVIP, dapat pelayanan sama dari hotel. Tujuan gue bikin konten gerbang hotel itu sih. So semoga gerbang hotel ini juga bisa jadi konten yang emang bisa memperbaiki kualitas teman-teman hotelier semua, dan juga bisa ngasih educate teman-teman followers gue ataupun viewers gue supaya mereka tahu bisa kok nginep di hotel dengan terjangkau gitu-gitu deh. Pokoknya semoga konten gue ini bisa sedikit menjelaskan teman-teman semua. Kalau masih bingung bisa kalian DM ke gue ataupun bisa juga tulis di kolom komentar. Ingat harus sopan, tapi ya. Terima kasih semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau konten-konten liburan murah lainnya dan jajanan ataupun interview lain bisa klik di sini. Sampai ketemu lagi. Oh ya, sebelumnya gue juga minta maaf kalau misalkan kalian jadi emosi, kalian jadi marah-marah. It's okay. Gue juga terima kalau kalian marah, karena ya wajar lah. Kita semua manusia. Jadi gue mohon maaf, dan jujur gue pengen banget punya rekan-rekan baik hotelier, dan gue beruntung banget ketika teman-teman semua ngeramein konten gue jadi kenal banyak dari kalian semua, dan semoga kita bisa silaturahim, dan syukur-syukur gue bisa datang ke hotel kalian buat entah gerbang hotel, entah review atau interview sama kalian. So, makasih semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Editor TV. Dadah.